Maka rencana Allah pun pasti lebih baik dari rencana manusia. Kenapa? Allah maha bijaksana. Ini kalau aku kasih begini, mungkin dia malah tambah jauh dari aku. Ya sudah, aku kasihnya sekian saja. Kan ada hadis Nabi ya. Seseorang tidak akan wafat sampai rizkinya dipenuhin oleh Allah. Lengkap sesuai yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi yang dikasihnya nyicil bersyukur itu. Berarti usianya dipanjangin karena dikasihnya nyicil. Kurang 1.000 rupiah aja nggak meninggal dia. Tapi kalau dikasihnya langsung, hati-hati. Oh enggak juga. Karena hasil nggak ada yang tahu. Itu perkiraan kita aja. Sehingga apapun yang Allah kasih soal hasil, kita harus syukuri saja. Kalau kemudian sesuai, alhamdulillah. Belum sesuai, Masya Allah. Kita ulangi lagi. Rencana lagi, usaha lagi, doa lagi. Ada ilmu namanya ilmu penasaran. Curiosity. Saya termasuk pakai ilmu penasaran ibu-ibu. Anak pertama perempuan. Anak kedua perempuan. Anak ketiga perempuan. Penasaran ilmunya diamalkan. Alhamdulillah keempat kelima laki-laki. Ya Pak Ketua itu ilmu penasaran. Penasaran. Iya. Yang penting rencana lagi, usaha lagi, doa lagi. Belum berhasil rencana, usaha, doa. Tapi kalau sudah 5 ke atas, wallah alam itu enggak paham saya. Karena ipar saya itu laki-laki anak pertama, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, pakai ilmu penasaran, keempatnya perempuan. Ya, ini yang masih belum 4-5 silakan pakai ilmu penasaran. Yang udah 5 susah mengamalkannya itu ya. Tapi berhasil, iya beberapa teman saya berhasil pakai ilmu penasaran. Karena kalau hasil tidak sesuai, rencana lagi, usaha lagi, doa lagi, itu yang terbaik. Karena di dalam rencana ada pahala, karena rencana itu ibadah, innamal a'malu binniyat. Di dalam usaha ada pahala, karena itu ibadah. Di dalam doa pun ada pahala, karena itu ibadah. Yang rugi itu pengen hasilnya bagus, enggak pakai rencana, enggak pakai usaha, enggak pakai doa, enggak dapat apa-apa. Pahala enggak dapat, hasil juga enggak lama biasanya. Disitulah RUD, rencana, usaha, dan doa, barulah hasil. Tapi mohon maaf, hasil bukan seperti yang kita tetapkan. Hasil adalah ketetapan Allah dengan maha mengetahui Allah dan maha bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa surat At-Takwir? Ini surat At-Takwir salah satu surat bagi para penghafal Quran yang lumayan agak sulit menghafalnya. Karena berulang-ulang ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'u datu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idza sama'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uslifat. Wih, sulit itu. Coba dihafal Bapak Ibu. Ya, 5 menit aja. Muter-muter itu. Kalau yang udah hafal enggak, itu termasuk surat yang muter-muter kalau ngapalnya, Bu. Yang mana ya kuwirat, yang mana sujirat, yang mana fujirat. Karena mirip-mirip kan ujungnya. Apalagi kalau kita bahasnya infitor dan insyikok, itu mirip infitor ya. Di sini sujirat, di infitor fujirat. Bukan itu. Kenapa manusia hanya mampu berencana, Allah yang menentukan? Berdasarkan surat At-Takwir, salah satu yang menunjukkan Allah Maha Kuasa adalah Allah kuasa menghancurkan seluruh alam
yang sekarang kita anggap alam itu hebat, luar biasa. Tanpa alam kita nggak bisa hidup. Tanpa matahari kita nggak bisa hidup. Tanpa bulan kita nggak bisa hidup. Tanpa sungai tidak bisa hidup. Nanti kata Allah, hari kiamat kelak, maka matahari digulung. Nggak ada kehidupan lagi. Bintang-bintang berjatuhan, bukan satu, semua bintang berjatuhan. Nggak ada kehidupan. Nanti laut dipanaskan, enggak lagi ada kehidupan.